Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Bupati kembali waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Jo Berita Daerah Babahasa Minang. Selamat siang pandangan, untuk mengawali perjumpaan siang hari kami sampaikan sari berita utama. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Padang Panjang intensifkan penertiban. Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi tegaskan perlindungan biota laut. Buletin Berita Minangko dibacakan Mutia Utami. Wujudkan program Sumatera Barat Zero kendaraan non melanggar ketentuan dimensi dan muatan. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Padang Panjang intensifkan penertiban. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Padang Panjang intensifkan penertiban terhadap kendaraan angkutan barang dan orang non melanggar ketentuan dimensi dan muatan atau dikenal juga istilah over dimension overloading. Kasat Lantas Polres Padang Panjang Ibtu Jamaluddin menyampaikan kegiatan penertiban merupakan langkah konkret dalam mewujudkan program Sumatera Barat Zero kendaraan non melanggar ketentuan dimensi dan muatan. Kasat Lantas menegaskan operasi serupa akan terus digalakkan dalam beberapa waktu ke depan ju pengawasan dan lebih ketat. Menurut Jamaluddin, Satlantas Polres Padang Panjang sebelumnya telah melaksanakan penertiban terhadap angkutan overload dan overdimension. Kegiatan merupakan komitmen dan kategori diperketat demi tercapainya zero kendaraan dan melebihi batas ketentuan. Kasat Lantas mengimbau kepada seluruh pengusaha angkutan baik jasa pengiriman barang maupun angkutan penumpang untuk mematuhi peraturan dan berlaku. Jamaluddin menekankan pentingnya menyesuaikan kondisi kendaraan jokir atau uji kendaraan bermotor dan menyatukan layak jalan serta memastikan muatan tidak melebihi batas ketentuan. Kita laksanakan penertiban kendaraan angkutan baik yang overload maupun overdimensi. Dalam hal ini sebelumnya sudah kita laksanakan juga pada saat ini dan kedepannya akan kita perketat lagi dalam menuju zero kendaraan overload dan overdimensi. Maka daripada itu kita himbau kepada seluruh pengusaha angkutan jasa dan angkutan orang, baik barang maupun orang, agar tetap mengindahkan, sesuaikan dengan KIR, layak jalannya untuk muatannya, tidak ada yang melaksanakan overload maupun overdimensi, demi keselamatan kita bersama, menghindari terjadinya laka lantas. Karena wilayah Kota Padang Panjang dominasi ada turunan dan tanjakan. Jamaluddin mengimbau kepada para pengusaha angkutan barang dan orang untuk mengindahkan aturan dan ado, pastikan kendaraan sesuai jokir dan muatan indak melebihi dimensi, serta tonasi yang diperbolehkan, dan halko semata-mata demi keselamatan seluruh pengendara di jalan raya. Wilayah Kota Padang Panjang didominasi di adanya turunan dan tanjakan, maka dari itu kendaraan yang overloading dan overdimension sangat berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas, dan keselamatan berkendara harus menjadi prioritas utama untuk semua. Yudi Prama Agustino melaporkan. Kepolisian Resor Pasaman Barat memanfaatkan lahan tidur Salawe 1 hektar di belakang Kantuatu menjadi lahan produktif berupa tanaman jagung. Kepala Polres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto di Simpang Ampek mengatakan penanaman jagung merupakan inisiatif Polres Pasaman Barat untuk mendukung asta cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terutama di bidang ketahanan pangan. Menurutnya program jua sajalan jo instruksi Kapolri terkait pemanfaatan aset Polri nan alun produktif. Kegiatan bertujuan untuk memberi contoh langsung kepada masyarakat bahwa lahan nan salamoko dianggap ndak baguno ternyata bisa dikelola dan memberikan hasil nan nyato.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi tegaskan perlindungan biota lawi nan berada di kawasan pelabuhan Ayabangi, Pasaman Barat, Kiniko. Berikut laporan Awan Ahmad Fauzan. Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi menyatakan komitmennya dalam merespon laporan masyarakat negari Ayabangi, Kabupaten Pasaman Barat nan mengadukan aktivitas ilegal nelayan dari luar daerah. Menurut Wagub Vasco, usai turun ke lapangan baru-baru para nelayan luar diduga menggunakan alat tangkap terlarang berupa puke harimau. Nan salamako dikeluhkan karena merusak habitat laut jo merugikan nelayan tradisional. Karena itu, Wagub Sumatera Barat Vasco Rusemi langsung meminta Dinas Kelautan jo Perikanan Sumatera Barat untuk turun ke lapangan dan segera mengambil tindakan tegas. Wagub Sumatera Barat Vasco Rusemi juga menyebutkan bahwa koordinasi pihaknya telah dilakukan dengan jajaran kepolisian, khususnya Polda Sumatera Barat, untuk melakukan penertiban jo penegakan hukum. Langkah capek itu dilakukan guna menjaga keberlanjutan ekosistem laut serta memastikan keadilan ekonomi bagi nelayan lokal. Karena saya mendapatkan laporan dan pengaduan dari masyarakat bahwa masih banyak sekali nelayan-nelayan yang berasal dari luar Sumatera Barat melakukan tindak penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab, yaitu melakukan penangkapan ikan tersebut dengan ikat harimau. Dan hal ini nggak bisa dibiarkan. Saya sudah meminta kepada seluruh jajaran Dinas Kelautan Perikanan untuk segera tindak lanjut di hal ini, tangkap agar tidak ada lagi nelayan dari luar Sumatera Barat yang melakukan tindak kejahatan seperti ini yang dapat merusak. Dengan demikian, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi juga mengajak masyarakat tarwih mendukung upaya pemerintah dengan berdoa jo melaporkan satio dugaan pelanggaran. Awan Ahmad Fauzan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Agam menurunkan tim guna melakukan sidang tera dan tera ulang seluruh timbangan milik pedagang di pasar tradisional di daerah itu guna memastikan akurasi alat ukur, takar serta timbangan yang digunakan untuk berjualan sehingga konsumen tidak dirugikan. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Agam, Rio Eka Putra di Lubuk Basuang mengatakan, sidang tera dan tera ulang itu menurunkan tim dari Unit Pelaksana Teknis Daerah, UPTD Metrologi Legal, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Agam. Ditambahkan, sidangko untuk memastikan kebenaran pengukuran di seluruh pasar dan di Kabupaten Agam, guna mewujudkan daerah dan tertib ukur. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK Kota Padang Panjang gelar kegiatan bimbingan teknis BIMTEK Literasi Informasi dan diikuti pustakawan, guru, sarato pegiat literasi dari berbagai lembaga pendidikan. Berikut laporan Nofri. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK Kota Padang Panjang gelar kegiatan bimbingan teknis literasi informasi baru-baru di Aula Kantor Camat Padang Panjang Timur. Kegiatan diikuti 50 peserta dari pustakawan, guru, serta penggiat literasi dari berbagai lembaga pendidikan, serta komunitas literasi di Kota Padang Panjang. Kepala Bidang Perpustakaan Tuti Abdurrajab menyampaikan pentingnya literasi informasi sebagai bekal utama dalam menghadapi derasnya arus informasi di era digital. Literasi informasi bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga memahami, menyaring serta mengelola informasi menjadi pengetahuan nan bermanfaat. Tuti mengatakan, sebagai tujuan pendidikan, Padang Panjang diharapkan menjadi pelopor dalam mengembangkan literasi. Pemko pun menaruh perhatian serius terhadap pembangunan SDM melalui berbagai langkah konkret, seperti peningkatan fasilitas perpustakaan daerah, pengembangan perpustakaan sekolah dan kelurahan, pembinaan taman baca masyarakat atau TBM, hingga digitalisasi layanan publik. Dikatakannya, BIMTEK bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam mengakses, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi secara bijak dan bertanggung jawab di era digital. Literasi yang kita lakukan di Dinas Perpustakaan Kota Padang Panjang. Daerah Kota Padang Panjang juga menyelenggarakan berbagai kegiatan literasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Seperti kami melaksanakan kegiatan pelatihan. Jadikanlah perpustakaan itu sebagai pusat aktivitas masyarakat, khususnya masyarakat Kota Padang. Tuti menyampaikan pihaknya berharap 50 peserta yang terlibat dapat menjadi agen literasi di lingkungan masing-masing, serta mampu membimbing masyarakat dalam menggunakan informasi secara sehat dan produktif. Nofri melaporkan. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida KP3 Kabupaten Agam menemukan 5 dari 6 distributor pupuk subsidi di daerah itu menjual produknya di AT Harago eceran tertinggi, dan diusulkan untuk ditindak Jo Pupuk Indonesia.
Bupati Agam Beni Warlis di Lubak Basuang mengatakan pihaknya sangat menyayangkan karena hasil monitoring di 8 kecamatan ditemukan pelanggaran di mana 5 distributor menjual pupuk di ATHET dan ikut dilaporkan dari KP3 Agam. Ditambahkan Bupati, indah ada alasan bagi distributor maupun pengecer untuk menanyakan harago karena sado komponen biaya operasional alah tak masuk dalam struktur HET. Untuk itu, dirinya meminta Pupuk Indonesia segera mengevaluasi distributor nan tabukti melanggar, bahkan mempertimbangkan untuk mencabut penunjukan distributor nan indak patuh. Beni Warlis mengimbau petani agar indak sagan melaporkan jika menemukan pupuk bersubsidi dijual malabiahi HET. Bupati Jawa Wakil Bupati 50 Kota tegaskan indak ada toleransi bagi praktik jual beli jabatan di pemerintahan. Berikut laporan Irsyad. Bupati 50 Kota Safni Sikumbang bersama Wakil Bupati Ahlul Badri Toresya menyampaikan komitmen untuk menolak segala bantuan praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahannya. Pernyataan itu disampaikan ketika menerima aspirasi masyarakat di kantor Bupati Sari Lamak, Bukit Limau. Kepala daerah itu menegaskan bahwa jabatan indak boleh diperoleh melalui uang atau imbalan tertentu. Menurut Safni, dirinya jo Wakil Bupati hadir untuk bekerja membangun daerah, indak untuk bagi-bagi jabatan. Safni menyampaikan bahwa siapapun yang mencuba melakukan praktik kotor itu akan langsung ditindak. Penolakan itu disampaikan sebagai respons atas isu nambah kambang di masyarakat mengenai dugaan jual beli jabatan di lingkungan organisasi perangkat daerah. Safni menambahkan bahwa pemerintah daerah membutuhkan pejabat dan bekerja, jo inovasi, serta gagasan, indak dan fokus mencari keuntungan pribadi. Dan di hari pertama kami masuk dengan Pak Wakil Bupati sudah kita sampaikan. Selesai upacara pun juga kami sudah sampaikan dengan seluruh kadis dan OPD yang ada Kabupaten 50 Kota. Kami tidak menuntut dan tidak meminta sepeser pun uang tentang jual beli jabatan. Tapi yang kami minta kepada OPD yang ada, mari berikan kami gagasan Bapak Ibu OPD dan Kepala Dinas untuk 5 tahun ke depan membangun Kabupaten 50 Kota. Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas suara hati dari masyarakat, suara hati dari kawan-kawan, suara hati dari rakyat masyarakat Kabupaten 50 Kota. Mudah-mudahan ini sebuah langkah awal bagi kita semua untuk bersama-sama memperbaiki Kabupaten 50 Kota. Bupati 50 Kota Safni Sikumbang juga menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam membangun Kabupaten 50 Kota. Irsyad melaporkan. Pemerintah Kota Sawalunto menambah 620 pekerja rentan dari sektor pertanian sebagai peserta program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun anggaran 2025. Wali Kota Sawalunto Rian Deputra di Sawalunto mengatakan para petani itu akan mendapatkan perlindungan melalui program jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian JKM. Rianda menyebut program BPJS Ketenagakerjaan terbukti memberikan layanan dan berkualitas dan sesuai jo peraturan perundang-undangan. Makanya pihaknya taruh memperkuat sinergi bersama BPJS Ketenagakerjaan setiap tahunnya. Berita olahraga sebagai berita terakhir. Kejurnas berkuda memanah seri 3 tahun 2025 diselenggarakan 29 sampai 31 Mei di Kota Bukit Tinggi dan tercatat perdana di Sumatera Barat. Berikut laporan Joni Marbeta. Sebanyak 19 provinsi di Indonesia ambil bagian dalam Kejurnas Horseback Archery berkuda memanah seri 3 tahun 2025 berlangsung di gelanggang lapangan pacu Kudo Bukit Ambacang, Kota Bukit Tinggi digelar pengurus Pusat Federasi Nasional Pordasi Berkuda Memanah PBM. Terpilihnya Kota Jamgadang Bukit Tinggi sebagai tuan rumah Kejurnas Horseback Archery seri 3 tahun 2025 berdasarkan hasil dari Rakernas pada bulan Januari 2025 lalu dan untuk pelaksanaan Kejurnas Berkuda Memanah dilaksanakan pada 29 hingga 31 Mei 2025 juga dalam rangka kesiapan Bukit Tinggi selaku tuan rumah juga alah ditinjau secara langsung sekaligus meninjau lokasi lintasan pacu DPLT Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Nasional Pordasi Berkuda Memanah PBM Mayor Jenderal TNI AKP Zakari Dondo Kambe. PLT Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Nasional Pordasi Berkuda Memanah PBM Majen TNI AKP Zakari Dondo Kambe menilai Bukit Tinggi siap selaku tuan rumah penyelenggara tuan rumah Kejurnas Horseback Archery seri 3 tahun 2005 dan merupakan perdana pelaksananya di Ranah Minang, Sumatera Barat. Menurut AKP Zakari Dondo Kambe dan Kiniko sebagai staf khusus Kasat berasal dari Kesatuan Kavaleri itu bahwa dirinya baru tahu bahwa Bukit Tinggi memiliki lapangan pacu
tatuo di Indonesia dan alah ado sejak 1849 cukui ranca dan tertata sangat baik kini ko. Sengaja kita berkunjung di Bukit Tinggi sebagai lokasi kita akan melakukan Kejurnas, kejuaraan nasional yang tiap tahun kita laksanakan rutin. Dan untuk tahun 2025 terpilih Sumbar hasil dari Rakernas yang kita laksanakan pada bulan Januari. Sumbar yang terpilih untuk mengadakan Kejurnas dan tepatnya akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 31 itu lokasi di sini. Untuk Kejurnas ini untuk cabang olahraga berpordasi berkuda memanah. Ya saya juga baru tahu ya. Baru pertama kali datang di Bukit Tinggi, di lapangan pacuan. Nah, ini juga cukup bagus ya. Ternyata zaman dulu itu sudah senang olahraga berkuda ya. Alena sudah sampai saat ini masih terpelihara. Ya ini berarti masyarakat Bukit Tinggi memang sangat mencintai olahraga berkuda. Tidak salah juga kita di berkuda memanah mengadakan di tempat ini. Karena ini memang sudah apa? Karena kan ini berkuda memanah juga kan budaya, tradisi dan juga kalau di agama kan juga sebagai olahraga sunnah Rasul kan. Jadi kita juga bersemangat bahwa di samping kita berolahraga, kita juga mendapat suatu pahala lah. Dan ini Kejurnas ketiga di Sumatera Barat. Saya rasa kalau berkuda mana olahraga yang simpel ya untuk penyiapan sarana prasarana dengan kondisi lapangan pacuan ini sudah tidak terlalu sulit untuk membenahi karena sangat sederhana perlengkapannya, mudah didapat dan gampang dikerjakan gitu. Ya tercatat ada 19 provinsi. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz TP atas nama Pemko Bukit Tinggi apresiasi dan berterima kasih alah dipilihnya daerahnya sebagai penyelenggara tuan rumah Kejurnas Horseback Archery Seri 3 tahun 2020 di Galangang Lapangan Pacu, Buki Ambacang dan Ko taruh berkelanjutan di kemudian harinya. Event tingkat nasional yang akan diikuti oleh 19 provinsi di Indonesia. Kami atas nama pemerintah Kota Bukit Tinggi sangat mensupport, sangat mendukung event ini diselenggarakan di kota kita yang kita cintai ini. Hal ini sejalan dengan salah satu program unggulan kita yang insya Allah sebentar lagi akan masuk dalam RPJM yaitu menyelenggarakan 1001 event. Dalam event olahraga Kejurnas Horseback Archery memperlombaan 3 kategori yakni lurui, circle, 40D, 100 oval dengan total lintasan perlombaan 200 meter dan sabalun. Acara dilakukan pawai kudo tradisional Bugi diikuti peserta Kejurnas dan sebagai catatan Sumbar untuk kategori eksibisi pordasi berkudo memanah PBM di ajang PON 21 Aceh Sumut pada 2024 lalu bahwa Sumbar berhasil mensumbangkan 1 medali ame, 1 medali perak dan 3 medali perunggu. Cuni Merbeta mengabarkan untuk berita Rani Minang pada siang hari ko. Sekian berita daerah Babahasa Minang untuk siang hari ko Senin 9 Mei 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Mutia Utami, salamai siang. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.